Bapak bangga Jeki punya anak kayak saya. Celebes people, kesuksesan tidak diraih dengan kemudahan, tapi kesuksesan diraih dengan perjuangan keras dan juga usaha yang keras. Dan ketika kita menjalani sebuah kehidupan, tentu saja kita yang akan menentukan perjalanan hidup seperti apa yang akan kita lalui. Dan dalam program Celebes Inspirasi kali ini, kita akan mendengarkan seperti apa proses perjuangan dari perempuan hebat yang juga sukses dalam membangun usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Celebes people, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia dalam program Celebes Inspirasi. Dan hari ini saya sudah berada di Girl Store Official by Kiki Agustina. Dan tentu saja dalam program Celebes Inspirasi kali ini kita akan membahas terkait menjadi influencer muda sukses bangun usaha. Tentu saja Kiki Agustina juga merupakan seorang influencer yang juga aktif membagikan konten-konten usaha yang juga dirintisnya dari awal sampai saat ini juga sudah memiliki 2 outlet, tepatnya di Jalan Sungai Sadan dan juga Talas Salapan. Tapi yang menariknya di sini kita akan ketahui Celebes people seperti apa perjalanan dari perempuan hebat yang saat ini sudah berada di samping kanan saya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kak Kinan. Baik, gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Iya, sehat Kak. Untuk aktivitas ataupun juga kesibukan, kalau Kak Kiki sendiri lagi sibuk apa nih sekarang? Ya, sibuk seperti ini Kak. Sibuk jualan, alhamdulillah juga terima endorse, terus sibuk bangun relasi di luar biasanya, sama teman-teman. Iya, baik. Jadi memang untuk Kak Kiki sendiri ini, tapi sebelum ini biasanya Kak Kiki lebih akrabnya ini disapa Kak Kibe ya, iya, kalau di Instagram. Kak Kibe. Ini kayaknya ada makna di balik nama Kak Kibe nih. Ada. Apa nih? Lebih ke makna juga bukan Ji ya Kak, cuman waktu saya SMP itu karena namaku pasaran banget, Kiki. Iya. Terus waktu di SMP itu kelas 2, di kelasku banyak sekali namanya Kiki. Jadi 3 orang namanya Kiki. Terus kalau dipanggil Kiki semua balik. Okay. Dan satu-satunya orang pakai behel waktu SMP itu saya. Jadi Kiki Behel. Membedakan dari yang lain ya. Iya. Jadi kayaknya ini dari SMP sudah jualan nama duluan. Okay. Branding duluan. Nah, baik Kak Kibe, ini hari ini kita akan membahas juga terkait bagaimana tips and trick jadi influencer tapi juga sukses bangun usaha seperti mungkin yang Kak Kibe lakukan sampai saat ini. Namun sebelum itu, di balik itu semua Kak Kibe mengawali obrolan kita, banyak orang yang belum mengetahui seperti apa mungkin latar belakang atau masa kecil dari seorang Kiki Agustina yang biasanya orang mungkin lihat Kak Kibe di Instagram, wah luar biasa gitu. Tapi seperti apa mungkin awal ceritanya? Awal cerita memulai bisnis atau keseharianku waktuku sebelum usaha? Ya tentu saja mungkin sebelum membangun usaha ya. Jadi latar belakang seorang Kiki Agustina ini seseorang yang seperti apa sih? Oh, kalau misalnya kita flashback tuh sebelum saya jadi seperti sekarang, itu dulu saya kalau di keluarga biasa disebut anak yang paling nakal. Kenapa bisa ini? Kayak maksudnya nakal itu dalam artian keras kepala Kak. Oke. Jadi kayak misalnya kan orang tuaku ada usaha. Kalau saya disuruh untuk teruskan usahanya, saya nggak mau. Saya selalu mau punya usaha sendiri. Oh, berarti nggak mau dapat support gitu ya? Saya orangnya nggak suka kalau misalnya namaku, misalnya ini saya sukses suatu saat nanti, terus kayak ada diiming-imingkan, aduh dia itu begitu karena
orang tuanya Ji, karena ininya Ji, usahanya orang tuanya. Saya tidak suka kalau begitu. Meskipun memang kalau kita bikin usaha itu pasti kita butuh ridhonya orang tua, Betul. doanya orang tua. Tapi saya tidak suka kalau misalnya kayak pakai uangnya Ji orang tuanya, pakai ini sukses karena linknya orang tuanya. Makanya dari dulu itu saya selalu disupport untuk teruskan usahanya orang tua. Tapi saya selalu saya tidak mau teruskan usahanya orang tua aku, saya mau berdiri sendiri. Jadi kayak di keluargaku itu, apalagi kayak orang tua aku, apalagi bapakku, sudah terkenal kayak keras kepala, tidak bisa diatur. Iya, tidak bisa Berarti diatur. orang tua memang basically adalah entrepreneur, pengusaha. Iya, pengusaha. Oke. Nah, sampai pada akhirnya mungkin kalau dari kehidupan pendidikannya Kak Kibe sendiri tuh seperti apa sih mungkin yang orang-orang tidak ketahui? Kalau pendidikan juga, saya anaknya bukan juga anak yang rajin, enggak. Kan biasanya kan rajin, sekolah, kayak biasa-biasa saja, biasa. Kalau kayak, ini juga bagus untuk pemirsa semua tuh Kak, yang maksudnya insecure sama mungkin otaknya yang kayak saya tidak terlalu pintar, bisa juga Kak sukses. Itu kan tidak menjamin orang pintar sukses, tidak menjamin juga orang tidak pintar tidak sukses Kak. Jadi tergantung bagaimana kalian berusaha. Karena semua orang berkesempatan punya kesempatan kalau kalian betul-betul mau sukses. Jadi kayak kalau mau saya pikir sampai sekarang itu otakku tidak terlalu pintar, biasa jika itu pun juga bukan tipe orang yang rajin, bukan jika. Tapi memang di dalam diriku itu setiap apa yang kuinginkan itu saya harus dapat. Oh, berarti cukup ambisius ya? Iya, saya ambisius. Leo. Leo. Baik. Nah, Kak Kibe ini menarik sekali dari untuk cerita pendidikan dari Kak Kibe sendiri. Namun yang menariknya lagi, Kak Kibe pernah juga memberikan opini bahwa Kak Kibe tidak melanjutkan pendidikan tinggi, padahal kalau kita balik lagi bahwa orang tua dari segi ekonomi juga mensupport. Itu alasannya kenapa nih, kalau itu alasannya, jadi kalau menurutku ini tuh Kak, menurutku itu setiap orang beda-beda cara belajarnya. Ada orang yang belajarnya itu lewat materi, betul-betul kayak kuliah, dikasih materi sama dosen. Ada tipe kalau orang yang seperti itu, dan ada juga tipe kalau orang yang praktek. Dan saya termasuk orang yang belajarnya itu lewat praktek. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita ndak kuliah itu kita ndak belajar. Luar biasa. Iya, waktu itu saya kan jadi teman-temanku lulus. Lulus SMA lulus SMA, tapi saya sempat kuliah sebenarnya Kak, 1 semester. Dan waktu saya kuliah itu saya kayak berpikir, saya pergi kuliah, tidak ada yang masuk. Saya kayak merasa kayak saya lakukan ini. Nah, jadi saya mencoba karena mungkin waktu itu di mana umurku juga saya lagi berusaha untuk tahu jati diriku ini apa sih sebenarnya kesukaanku, bagaimana sih sebenarnya saya. Kalau misalnya kita SMA mau ke kuliah itu umurnya kayak lagi cari lagi cari sebenarnya ini saya kesukaanku apa. Terus saya nyamannya kayak bagaimana. Di situ masih berpikir begitu. Terus kayak saya sempat kuliah itu 1 semester. Terus saya merasa kayak saya selalu kuliah ngampus ke kampus. Cuman saya kayak merasa nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk. Mungkin di situ saya baru tahu kalau saya tipikal orang yang belajarnya itu lewat praktek. Turun lapangan langsung ya? Harus turun lapangan baru bisa belajar. Jadi saya nggak bisa kalau misalnya didikte kayak dosen begini, saya nggak bisa itu Kak. Saya tipikal orang yang betul-betul saya harus terjun ke situ baru saya belajar. Oh, kalau begini saya harus seperti ini. Kalau caraku salah berarti nanti saya harus cara begini. Saya begitu tipikal orangnya. Baik. Tapi dengan keputusan itu Kak Kibe, pada saat masa-masa pencarian jati diri, seperti apa mungkin pendapat dari orang tua, dari mama atau bapak? Apakah sempat mendapatkan penentangan karena Kibe kenapa tidak lanjut kuliahnya S1 gitu? Kalau orang tua itu tidak bertentangan karena kebetulan orang tuaku juga tamatan SMP. Jadi kembali lagi karena di setiap keluarga itu pasti beda-beda Kika. Ada yang mengutamakan pendidikan, ada yang mengutamakan mungkin enggak apa-apa, enggak sekolah, yang penting bekerja. Kan ada tipe keluarga yang seperti itu. Dan tipe keluargaku adalah tipe keluarga yang tidak
terlalu mementingkan pendidikan. Yang penting kita baik ke orang, yang kayak begitu-begitu diajarkan. Berarti etika is number Iya. one ya. Yang penting attitude yang luar biasa. Nah, ini mungkin beberapa kisah perjalanan dari Kakak Kibe ya tepatnya, dan juga kalau kita dengarkan tadi memang masa-masa transisi ini dari masa remaja sampai sekarang pun ini masih terlihat remaja ya. Iya, betul sekali. Betul sekali. Masih ada labil-labilnya. Tapi justru ini yang membuat kita penasaran, Celebes People, sehingga Kak Kibe hari ini menjadi inspirasi untuk kita dengarkan ceritanya. Awal mula Kak Kibe akhirnya memutuskan untuk membangun usaha Girl Store yang kita ketahui juga ini ada banyak sekali produk-produk, bukan hanya ini seperti yang kita lihat saat ini di belakang ini, sudah banyak sekali, dan di hadapan Celebes People juga banyak sekali. Diceritakan dulu Kak Kibe, awal mula merintis dan akhirnya kayak Kak Kibe memutuskan, saya mau jadi pengusaha, saya mau jadi entrepreneur. Oke. Kalau dari saya kecil mungkin saya nggak pernah berpikir akan ada di sini sekarang. Ya. Terus waktu itu zaman-zaman dimana kita SMA ke kuliah itu masih labil, masih cinta-cinta, masih beban orang tua. Terus pada saat itu saya kan ndak kuliah Kak. Maksudnya saya bosan nih, sering ke kampus waktu itu, dan saya berpikir aduh tidak nyaman Kak begini. Mulai dari karena teman-temanku waktu di kampus suka sekali ajak saya ke mall Kak. Kalau misalnya lagi ngampus suka ke mall. Terus waktu itu saya dikasih jajan ke kampus 25.000 Kak. Terus saya ke mall makan di restoran yang harganya 50.000, jadi saya pikir nggak cocok Kak begini. Di mana kamu ambil uang? Tidak sesuai gaya hidup. Iya, ya? saya pikir uang jajanku begini, gaya hidupnya temanku begini, bagaimana Ya, Kak? betul. Jadi di situ mulai saya berpikir bagaimana caranya biar saya seperti teman-temanku yang bisa makan ini makan itu, tapi saya tidak mau juga jadi beban orang tua. Yeah. Di situ saya berpikir kayaknya coba beda, saya itu kebetulan ada temanku yang ajak. Ada dia tahu kayak misalnya mungkin tempat ambil barang kayak mungkin seperti marketplace begitu. Oke. Iya. Terus dia perkenalkan sama saya, bagus Dok, kalau misalnya kita beli di sini lebih murah begini. Bagaimana kalau kita jual? Jadi saya bilang sini Mi, karena saya tipe kalau orang yang tidak bisa Kak juga Kak. Tidak mau nggak bisa. Saya itu kayak iya kayak begitu lah. Berarti kalau dapat challenge ini Kak Kibe tipikal orang yang kayak ayo nggak pernah Kak bilang tidak, meskipun sebenarnya waktu itu saya masih kayak ragu dengan kemampuanku bisa aja kayak ini, tapi karena kembali lagi sama sifatku yang nggak bisa bilang tidak, jadi kayak ayo saja. Ya, ayo. Terus diajak sama temanku bikin online shop, tapi waktu itu temanku 2 orang kuliah, jadi dia nggak fokus. Jadi karena saya ndak kuliah, saya yang fokus. Sampai saya jalani Kak. Karena waktu itu memang betul-betul tidak ada Kak, tidak ada. Meskipun orang tuaku pengusaha, meskipun kayak begitu, tapi saya rasa kemampuanku untuk jualan juga ndak ada. Cuman betul-betul kayak tatalah jalan jalan saja. Apa yang ada di depanku ku jalani sampai misalnya saya jalani ini Kak, terus ada sesuatu datang di tengah-tengah perjalananku. Di situ saya baru belajar, oh ternyata ini caraku salah, oh ternyata ini benar. Nah, jalan lagi sampai saya tidak merasa kalau ada dekat muka dari garis suksesku ternyata. Itu karena saya belajar, saya tidak pernah berpikir orang kan biasa jualan ini Kak, atau misalnya memulai usaha itu karena dia lihat teman-temannya sukses atau dia melihat keuntungan. Saya itu memang betul-betul bukan keuntungan. Jadi melihat dari sisi apanya? Jalan saja, terus di situ saya baru belajar, semuanya baru belajar sampai sekarang. Ini saya tahu misalnya orang teman Kak Kibe, bagaimana kalau begini, itu saya bisa jawab itu karena perjalananku. Jadi bukan dari teori-teori yang ada, bukan, jadi betul-betul dari apa yang sudah kulalui. Oke. Nah, termasuk mungkin dari beberapa usaha ya yang Kak Kibe bangun ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwa sudah banyak juga pastinya jalan-jalan kerikil-kerikil atau juga kegagalan yang dilalui. Nah, akhirnya ini kalau kita bicara lagi tentang produk-produk dari Kak Kibe sendiri, ini semua dirintis dari awal tahun berapa sih sampai Kak Kibe yang awalnya dari marketplace kemudian berani. Nah, kita juga tidak tahu modal awal Kak Kibe ini seperti apa dan dari mana sehingga berani sampai bisa memiliki produk
yang saat ini sudah hadir di hadapan kita Celebes People? Ya. Apa dari tahun berapa nih Kak? Iya. Kalau dari tahun mulai usaha itu di 2018 awal. Antara 2017 akhir sama 2018 awal. Itu masih ambil barangnya orang di marketplace. Kayak saya jadi reseller. Saya masih sistem PO. Artinya ada PO, jadi kita nggak punya modal, kita nggak nyetok barang, ya kita nggak nyetok barang, kita cuman ambil gambarnya orang, terus diposting. Ketika ada yang mau uangnya, baru saya belikan barang. Iya, jadi kalau ditanya modalnya berapa, itu saya bisa bilang nggak ada Kak. Karena betul kayak modal gambar aja. Iya. Adapun mungkin modal-modal yang kita beli kantongan lah, karena kita nggak mungkin dimodal kantong kan. Betul. Modal gitu, paper bag lah ya. Iya, spidol kayak gitu. Jadi akhirnya kalau untuk produk sendiri Kak Kibe di 2018 itu mungkin apa saja sebelum akhirnya sudah hadir outlet dan yang lainnya sebelum ke Glow Up juga ini? Awal mulanya saya jualan tas yang mana nih? Ada tas di sini di belakang. Jadi kayak jualan tas karena waktu itu karena yang muncul di berandaku tas. Dan itu ambil gambar juga. Jadi ambil gambar aja Kak, gambar tas terus diposting. Terus kan saya masih berpikir di situ ada jika yang beli ini. Karena saya merasa saya ini adalah online shop baru. Otomatis kalau saya mau bersaing sama orang yang sudah lama, yang sudah lama, yang sudah ada, yang sudah terpercaya, terus ready barangnya, itu saya tidak mungkin dilirik. Pertama, saya tidak ada barangku Kak. Yang kedua, saya all shop baru, testi tidak ada. Bagaimana caranya orang percaya? Sedangkan kalau misalnya kita jualan di online shop, yang nomor satu itu adalah kepercayaan. Betul. Karena dia tidak langsung lihat itu barangnya, sama dia tidak kenal kita ini siapa. Jadi kayak bagaimana caranya dia membangun kepercayaan? Iya, membangun kepercayaan. Terus ini juga yang biasa banyak orang tanyakan Kak, kayak maksudnya kayak gampang karena banyak followersnya. Iya betul. Padahal sebenarnya sebelumku banyak begini followersku Kak, itu ndak ada followersku. Jadi saya jualan baru followersku naik. Jadi bukan followersku naik baru saya jualan. Iya, jadi betul-betul saya berpikir kayak bagaimana saya bisa bersaing sama all shop lama yang sudah ada testinya, yang followersnya banyak, yang terkenal, terus ready barangnya. Terus saya berpikir begini, saya harus bikin sesuatu yang beda. Waktu itu sistem PO-nya orang itu bayar full. Nah, yang membedakan kalau di Kak Kibe kita ngambilnya kalau saya itu bayarnya setengah saja. Setengah saja itu misalnya harganya 200.000. Harganya 200.000, saya harganya modalnya 200.000. Terus saya jual misalnya ini ya, saya jualnya 300. Saya bakal suruh dia bayar 200. Jadi kayak nanti 200 sudah bisa punya tas itu. Iya, 200 bayar 200 DP. Terus nanti kalau misalnya barangnya sudah tiba di tangan baru kita bayar ke 100-nya. 200-nya itu saya bayar ke tempatku ambil. Jadi 100-nya nanti saya ambil ketika ada betul-betul barangnya. Di situ mulai ada kepercayaan kayak biar deh karena belum juga dibayar full. Otomatis kayak masih bisa Kak branding diriku ini dan menarik pembeli-pembeli yang lain kayak masih bisa Kak unggul ini dibandingkan yang bayar full. Ini kayaknya sudah strategi marketingnya Kak Kibe ya. Baik, akhirnya dari tas kemudian juga hadir baju. Nah, akhirnya mungkin secara singkat Kak Kibe yang membuat Kak Kibe lebih yakin lagi berani untuk berpindah ke produk kecantikan ya, ataupun juga body treatment gitu, yang akhirnya Kak Kibe merasa bahwa saya harus BPOM nih. Itu pasti ada cerita di balik itu juga. Kalau pindah ke kosmetik itu karena waktu itu saya rajin banget live Kak. Live di kayak sosial media ya. Live. Terus karena banyak misalnya owner-owner atau kayak bukan distributor sih, owner-owner atau kayak supplier itu kayak mungkin dia lihat kegigihanku, padahal sebenarnya tuh saya nggak gigih, cuman kayak saya suka live, saya suka berbicara, saya suka cuman mereka tuh pemikirannya ini anak setiap hari live, setiap hari bicara, setiap hari pokoknya tidak pernah dalam sehari tuh saya skip live. Jadi mereka tuh yang orang-orang yang sudah ada namanya, sudah ada modalnya itu kayak berpikir untuk bagus kayaknya anak, semangatnya untuk bekerja, semangatnya untuk jualan. Jadi waktu itu ada satu owner yang hubungi Kak untuk jualkan barangnya.
Oke. Jualkan barangnya. Karena waktu itu sistemnya sistem titip, jadi saya tidak mengeluarkan modal. Ya, budget ya. Iya, saya tidak mengeluarkan budget, terus juga laku baru dibayar. Laku dibayar, terus saya disuplai krim. Saya disuplai krim wajah, terus saya setiap hari live. Pertama kali orang live yang kayak mukanya, yang pede dengan mukanya meskipun saya dihujat habis-habisan yang kayak kalau itu ya? Jualan atau misalnya mau pamer muka yang kayak itu mau jualan tapi sok cantik kasih lihat mukanya karena kan biasa orang kalau live produknya jika ya tapi waktu itu saya memberanikan diri untuk percaya diri kayak saya harus live dengan mukaku karena saya jualan krim wajah gitu dan saya cantik gitu ya. Dan saya cantik terus waktu itu saya bisa kayaknya waktu itu jualan satu hari itu bisa 100 krim. Wow. Di situ baru masuk semua supplier yang menawarkan owner di situ saya bisa mengumpulkan modal. Jadi kan karena saya tidak modali, jadi betul-betul itu modalku sama keuntunganku itu terpisah. Maksudnya saya bisa lihat ini betul-betul hasilnya ya? Karena kan biasa orang tidak bisa melihat hasil keuntungan itu karena kita harus putar lagi keuntungan untuk beli barang jadi modal. Jadi kayak kadang orang jualan itu biasa bilang banyaknya laku tapi tidak ada uangku. Itu karena kita putar lagi pakai modal. Sedangkan waktu itu saya tidak modali. Jadi betul-betul keuntunganku saya lihat. Dengan keuntunganku itu saya berusaha untuk berdiri sendiri, punya brand sendiri. Luar biasa. Artinya ini memang ada tips dan strategi marketing tersendiri yang membuat Kak Kibe betul-betul yang tidak memiliki modal, bahkan mungkin hanya bermodalkan keberanian sehingga dari tas, kemudian kosmetik, kemudian menuju brand yang akhirnya memakai nama dari pilihan Kak Kibe sendiri. Sudah ada baik Kiki Agustinanya ya. Dan kita bisa lihat juga di hadapan sini Celebes People ada body treatment, hair mask, bahkan hair grown ya, dan juga sampai saat ini bahkan sudah bekerja sama juga dengan partner-partnernya yang lain. Ini artinya Kak Kibe merupakan sebuah kesuksesan Anda dari 2018 juga melewati berbagai macam tantangan sampai pada 2023 ini. Secara singkat Kak Kibe, sebelum kita share juga nih tips and trick di balik kesuksesan seorang Kiki Agustina. Apa sih mungkin tantangan terbesar atau terberat yang pernah Kak Kibe lalui selama membangun usaha? Bahkan ketika predikat influencer itu ada di diri Kak Kibe tepatnya. Kalau tantangan yang terbesar adalah ya melawan mood. Melawan mood, terus konsisten itu sebenarnya tuh paling susah adalah lawan diri tak sendiri, Kak. Kenapa? Karena di usiaku itu sebenarnya adalah usia di mana yang nomor satu orang-orang itu di luar sana kayak masih kesenangan, yang labil di usiaku ini Kak, dan saya harus lawan itu. Banyak juga hal-hal yang bikin Kak, kenapa saya harus lawan, entah itu mungkin karena ada karyawanku, ada adik-adikku yang kasih kerja, dan itu menurutku Kak adalah suatu kesulitan. Kadang Kak, saya tidak mau tampil di kamera karena entah itu moodku lagi tidak bagus. Entah itu mungkin lagi ada masalah keluarga atau masalah misalnya saya punya pasangan, masalah percintaan, itu kadang bisa membuat saya kayak tidak mau tampil di kamera. Berarti pernah mengalami masa-masa yang kayak fase, aduh lagi insecure Kak, saya tidak mau lihat. Iya, saya tidak mau saya tidak mau tampil di kamera, saya tidak mau kalau ada orang datang ke saya bicara. Ada titik di mana saya kadang seperti itu Kak, tapi kerjaanku tidak bisa. Saya harus selalu tampil, mau sebesar apapun masalahku di belakang, mau sebanyak apapun ini air mataku di belakang, itu tetap saya harus ketawa di depan kamera Kak. Dan itu susah sekali Kak, susah sekali. Kalau misalnya kayak orang kerja Kak, kayak misalnya kantoran yang tidak harus ditampil di kamera, kalau kita nangis kan ya, nangis saja. Kalau misalnya kita yang harus kerja di kamera itu kita nangis harus tidak nangis. Jadi betul-betul dipaksakan untuk terus baik-baik saja. Kayak orang selalu brandinganku di luar sana itu saya selalu jadi orang yang kayak dia tidak ada bebannya, baik dan bahagia, ceria, tidak ada masalahnya. Sampai kayak orang itu selalu iri dengan hidupku, padahal sebenarnya
ya kerjaanku memang harus Kak selalu senyum, dan itu kayak susah sekali di dalam diri itu, kayak susah sekali Kak. Bayangkan kalau misalnya mood, ini kita punya mood, kalau misalnya kita tidak kerja di mana di depan kamera atau kita tidak harus ketemu sama orang banyak kan, kalau tidak bagus mood tak bisa jadi mengurung di kamar. Betul. Kalaupun kayak misalnya kita kerja di kantoran, kita bisa di ruangan tak. Kalau misalnya saya kerjaanku sekarang harus bertemu banyak orang, harus dilihat sama banyak orang, itu kayak kadang tidak sesuai dengan keinginanku, kadang tidak sesuai dengan perasaanku. Saya tidak mau tapi harus mau, dan itu susah sekali. Susah. Itu salah satu kayak tantangan terberat di dalam diriku. Jadi ini persepsi yang cukup beda ya dari mungkin beberapa orang, karena biasa tantangannya orang tersendiri adalah modal dan lain sebagainya, tapi untuk Kak Kibe sendiri adalah melawan perasaan sendiri. Namun Kak Kibe, dari tadi saya menatap Kak Kibe ini luar biasa sekali. Seperti apa mungkin support system orang-orang yang berada di belakang Kak Kibe yang kita bisa katakan yang juga menjadi pendorong hebat. Tadi sempat disebutkan ya bahwa ada beberapa karyawan yang juga bekerja bersama Kak Kibe, yang juga hidup mungkin menaruh kehidupannya di Kak Kibe, bahkan adik-adik juga ikut bekerja. Ini luar biasa. Siapa yang menjadi pendorong dan juga support system terhebat untuk Kak Kibe? Aduh, kalau kayak gini sedih malah lagi. It's okay. Kalau misalnya di usaha itu memang yang paling berperan di dalam hidupku adalah bapakku. Kenapa harus bapak? Ya karena apa nih? Karena dia itu selalu ajar Kak, yang betul-betul semua itu bukan tentang uang. Kita itu usaha bukan tentang uang, bukan tentang bagaimana kita dapat keuntungan. Kayak dia selalu ajar Kak, kalau kita usaha itu tuh yang dipikir bagaimana caranya supaya berkah. Jadi kayak percuma kita usahanya lancar, dilihat sama orang sukses, tapi sebenarnya kita banyak menyakiti hatinya orang. Jadi saya suka diajar, bapakku itu seorang yang kayak memang pengusaha, tapi sebenarnya tuh itu Kak usaha ada hal-hal yang bertentangan dengan kepribadianku mungkin, atau kepribadian yang seharusnya manusia. Misalnya kalau di bisnis itu kan keras banget. Iya betul. Keras banget. Kita ndak harus misalnya kita berteman, terus kayak teman tanya kayak menurutmu kok begini, tapi karena dia adalah saingan dia juga punya produk kayak kita. Sebenarnya kalau di dunia bisnis itu kita ndak bisa, karena itu adalah dapur bisnis tapi orang tuaku itu ajar Kak untuk tidak tanya karena beda rezekinya orang. Berarti Kak Kibe tipikal orang yang dengan rela untuk membantu. Iya, bahkan ada misalnya sahabatku atau misalnya temanku yang betul-betul jualanku sama, terus dia nggak tahu misalnya marketplace ini, dia nggak tahu kasih masuk barangnya ini, dia nggak tahu kasih masuk di marketplace. Saya bisa kayak bikinkan dia. Padahal sebenarnya itu adalah kompetitorku, tapi bapakku itu ajar Kak, biar nggak apa-apa. Saya rasa ilmu yang saya kasih ke orang, atau misalnya sesuatu yang aku kasih ke orang, kalau sesuatu baik pasti akan dibalas Kak baik, meskipun bukan dengan orang itu, pasti dengan yang lain. Dan itu selalu Kak diajarkan, dan beruntung jika punya orang tua yang bukan cuman memikirkan dunia. Dan itu menurutku jarang Kiku temukan pemikiran begitu ketika kayak saya nongkrong sama teman-temanku atau siapapun tuh, kayak jarang. Kayak kurasa kayak seperti ini. Iya, ternyata. Seperti ini, beda kadang. Kak Kibe, kalau misalnya nih secara singkat sebelum kita ke selanjutnya lagi, kalau untuk ke Bapak sendiri, suatu saat Bapak menyaksikan ini dan juga Mama, dan pastinya juga adik-adik maupun juga karyawan yang saat ini juga bekerja dan juga menjadi bagian dari keluarga Girl Store ya, mau bilang apa Kak Kibe sama Bapak nih misalnya? Nggak bisa kayaknya, nggak usah nih. Kayaknya nggak usah nih. Apa nih? Atau satu kata saja yang menggambarkan sosok Bapak yang menjadi inspirasi sehingga Kak Kibe ini bisa seperti ini. Nggak ada Kak, nggak bisa Kak. Karena Bapak satu kata? Ya, satu kata. Bapak
bangga Jeki punya anak kayak saya. Ya, luar biasa sekali ya. Aduh, aku pun nggak kuat ini rasanya. Dan pasti kita ketahui Celebes People bahwa tidak ada orang tua yang tidak bangga, apalagi ketika mungkin anaknya memiliki pilihan hidup yang berbeda dari orang-orang yang lainnya, namun dengan semangat bekerja yang luar biasa, ia mampu bertahan sampai saat ini. Yang terakhir, Kak Kibe, sebelum kita sampai ke penghujung perbincangan ini, kita lepas sedih-sedih dulu mungkin ya. Saya yakin Bapak pasti bangga memiliki anak seperti Kiki Agustina. Ya, sampai kapanpun ketika Bapak menyaksikan obrolan kita. Kak Kibe, untuk seluruh milenial ataupun juga perempuan-perempuan hebat di luar sana yang mungkin juga tidak memiliki semangat untuk membangun usaha, Kak Kibe bisa tidak saat ini menjadi influencer, influence mereka melalui video ini, melalui obrolan kita, apa-apa saja yang mereka bisa bangun untuk bisa menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih percaya diri, apalagi dalam membangun usaha. Silahkan Kak Kibe. Jadi kalau kesan-kesanku ke kalian semua yang merasa kayak saya tidak punya kemampuan ini, saya tidak punya kemampuan itu kalian harus percayakan sama yang namanya Tuhan kalian masing-masing. Karena kadang ini kita merasa kita tidak mampu, tapi ketika Tuhan kasihkan di posisi itu kita bisa mampu. Dan satu lagi pesanku untuk kalian semua yang mau memulai usaha itu bukan tentang kalian punya keuntungan, kalian punya banyak uang, kalian kaya raya, kalian sukses. Dan menurutku kesuksesan itu bukan diukur dari seberapa kalian punya mobil mewah, uang banyak, rumah yang besar. Itu menurutku bukan itu. Kesuksesan itu menurutku ketika kalian bisa berpindah dari zona nyaman kalian, dan itu menurutku sukses. Ketika kalian bisa ketika kalian bisa melawan semua ego-ego yang ada di diri kalian, rasa gengsi, rasa malu, rasa malas, itu sebuah kesuksesan bukan dipikir ada mobil, ada hasilnya baru kita dibilang sukses. Itu tidak. Ketika kalian mau memulai, itu sudah kalian menjadi orang yang sukses menurutku. Dan jangan pernah merasa kayak kalau saya tidak punya modal, saya tidak punya saya tidak punya uang, saya tidak bisa usaha. Semua ada jalannya kalau kalian mau. Dan usaha itu bukan tentang keuntungan, tapi usaha itu tentang bagaimana kalian melatih mentalnya kalian. Meskipun banyak kerikil-kerikil, itu kalian harus tetap waras. Luar biasa, terima kasih banyak Kak Kibe. Closing statement yang luar biasa sekali, motivasi untuk kita semua. Bahkan saya yang saat hari ini juga melihat dan mendengarkan langsung seperti apa perjalanan di balik suksesnya seorang influencer Kiki Agustina. Ternyata tidak serta-merta seperti itu, Celebes People. Banyak sekali tantangan, dan yang menjadi catatan hari ini yang paling bisa kita garis bawahi adalah ada sosok orang tua yang pastinya tidak henti menjadi pendukung dan support system terbaik dari kisah inspiratif Kiki Agustina. Dan tentu saja sampai bertemu lagi di episode berikutnya dalam program Celebes Inspirasi, tentu saja dengan narasumber-narasumber yang selalu memberikan kisah-kisah inspirasi mereka, dan itu bisa menjadi contoh untuk kita semua untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya biar lebih semangat lagi. Sampai jumpa lagi Celebes People, whatever you are, be a good one. Saya Kinan Aulia, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.